Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ameliza dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1241 0620 950. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul finansial self-control bagi mahasiswa pendidikan ekonomi di era pay later. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan media pembelajaran yang berupa e-modul yang bertujuan untuk membantu mahasiswa meningkatkan kontrol diri dalam mengelola keuangan, khususnya dalam menghadapi maraknya penggunaan pay later. Nah, yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi digital ini telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, salah satu layanannya yang banyak digunakan saat ini adalah pay later. Kemudahannya ini sangat memberi manfaat, namun di sisi lain dapat mendorong perilaku konsumtif karena penggunaannya dapat membeli barang tanpa harus membayar secara langsung. Nah, fenomena ini juga terjadi pada mahasiswa pendidikan ekonomi yang sebenarnya ini mempelajari literasi keuangan dan pengelolaan keuangan. Namun masih banyak mahasiswa yang sulit mengendalikan keuangan mereka karena pengaruh diskon, tren, dan fenomena FOMO atau fear of missing out. Nah, oleh karena itu diperlukannya suatu media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk membantu mahasiswa meningkatkan financial self-control mereka atau kontrol diri keuangan, dengan salah satu solusinya yang ditawarkan adalah penggunaan e-modul financial self-control. Nah, identifikasi masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Yang pertama, kemudahan akses pay later mendorong budaya utama di kalangan mahasiswa. Nah, terjadinya pergeseran pola konsumsi dari kebutuhan menjadi keinginan. Nah, adanya paradoks literasi keuangan. Jadi, mahasiswa itu memahami teori keuangan tetapi belum mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan rendahnya kemampuan mengendalikan diri dalam mengelola keuangan. Lalu, belum tersedianya media pembelajaran interaktif yang membahas kontrol diri keuangan secara spesifik. Dan rumusan masalahnya yaitu penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan e-modul financial self-control bagi mahasiswa pendidikan ekonomi di era pay later. Lalu, yang kedua, bagaimana efektivitas e-modul dalam meningkatkan kontrol diri bagi mahasiswa. Lalu yang ketiga, sejauh mana e-modul dapat membantu mengurangi perilaku konsumtif mahasiswa. Nah, tujuan penelitiannya ini adalah yang pertama, mengembangkan e-modul financial self-control yang valid dan praktis digunakan. Lalu yang kedua, mengetahui efektivitas e-modul dalam meningkatkan kontrol diri mahasiswa. Yang ketiga, mengetahui kemampuan e-modul dalam mengurangi kecenderungan perilaku konsumtif mahasiswa pendidikan ekonomi. Manfaat penelitiannya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk membantu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menghindari uang digital. Lalu, bagi dosen, media pembelajaran yang inovatif dan relevan itu dapat menjadi perkembangan teknologi keuangan. Dan bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi dan penelitian terkait literasi keuangan dan media pembelajaran. Dengan kajian pustakanya, dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang digunakan, yaitu pengembangan atau Research and Development atau R&D. Nah, e-modul sebagai media pembelajaran digital, financial self-control atau kemampuan mengendalikan pengeluaran dan menunda kepuasan sesaat. Lalu, perilaku keuangan mahasiswa, dan yang terakhir, pay later sebagai salah satu bentuk kredit digital yang banyak digunakan generasi muda atau generasi Gen Z sekarang. Nah, model pengembangannya yaitu penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDA yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan, yang kedua desain dan perancangan produk, yang ketiga development atau pengembangan produk, yang keempat implementation atau penerapan produk, dan yang kelima evaluation atau evaluasi produk. Lalu yang terakhir, model ADD ini dipilih karena sistematis dan memudahkan penelitian dalam menghasilkan produk yang berkualitas.
Di sini, kerangka berpikir penelitian ini dimulai dari adanya perilaku konsumtif mahasiswa akibat penggunaan paylater yang berlebihan. Masalah tersebut menunjukkan rendahnya financial self-control dan untuk mengatasinya, peneliti menggunakan pengembangan e-modul financial self-control yang kemudian diuji validitas dan praktikalitasnya. Yang melalui penggunaan modul tersebut diharapkan terjadi peningkatan kontrol diri finansial mahasiswa pendidikan ekonomi. Spesifikasi produk e-modul yang dikembangkan memiliki beberapa fitur yang berbasis HTML5 sehingga dapat diakses melalui smartphone. Kalkulator risiko paylater, video analisis kasus, dan self-reflective diary untuk mencatat dan mengevaluasi pengeluaran mahasiswa. Yang fitur-fitur tersebut dirancang agar mahasiswanya tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya yang mengenai pengembangan e-modul financial self-control bagi mahasiswa pendidikan ekonomi di era paylater. Dan besar harapan saya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.